Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 9. Masih tema Wali Sanga dalam dakwah Islam di Indonesia dengan kompetensi dasar menganalisis biografi Wali Sanga dan perannya dalam mengembangkan Islam, dan indikatornya mengidentifikasikan peran Wali Sanga dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain. Jadi kita akan berbicara tentang peran Wali Sanga dalam dakwah Islam di Indonesia. Pertama itu pendidikan dan pengembangan keilmuan. Jadi kita akan melihat bagaimana peran Wali Songo dalam pendidikan dan pengembangan keilmuan. Jadi Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik mendirikan pesantren di desa Gapura, Gresik, guna mendidik kader-kader pemimpin muslim yang andal. Kemudian Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Jejak Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, tapi juga meluas sampai ke daerah Sukadana, Kalimantan. Selanjutnya Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang ini dakwah awalnya beliau lakukan di Kediri yang menjadi pusat ajaran Barawa Tanra dengan mendirikan masjid di daerah Singkal. Kemudian Sunan Bonang terkenal sebagai tokoh yang piawai dalam berdakwah dan menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Jadi inilah peran Wali Songo dalam hal pendidikan dan pengembangan keilmuan. Selanjutnya yang kedua, bagaimana peran Wali Songo dalam seni budaya. Sunan Bonang dianggap sebagai pencinta gending pertama. Ia berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa pada saat itu. Jadi Sunan Bonang adalah orang yang menggunakan atau ulama yang menggunakan wayang dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Selanjutnya Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gending, jorgula, cublak-cublak sueng, serta ilir-ilir. Selanjutnya Sunan Derajat adalah pencipta tembang Jawa, yaitu pangkur. Sementara itu Sunan Kudus adalah pencipta gending, mas kumambang, dan mijil. Sunan Muria sangat pawai menciptakan berbagai tembang cili jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat dan ajaran ketuhanan. Ia juga pandai menjadi dalang sebagaimana ayahnya Sunan Kalijaga. Selanjutnya Sunan Kalijaga ini dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit serta
gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah. Di samping itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, dan kesusastraan. Jadi ini semua dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan dakwah melalui seni, karena seni itu lebih disukai oleh masyarakat Jawa pada saat itu, dan dengan seni Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Selanjutnya, sosial kemasyarakatan. Salah satu usaha dakwah dalam bidang sosial kemasyarakatan dilakukan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yaitu membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bangsawan Majapahit pada saat itu. Sehingga ia membuat peraturan, ia membuat nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakat. Contohnya, molimo atau 5 larangan. Mohmadon, dilarang berzina. Mongambe, dilarang meminum minuman keras. Momadat, dilarang menghisap candu. Mohmain, dilarang untuk berjudi. Momaling, dilarang untuk merampok. Inilah larangan-larangan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel pada saat itu. Kemudian Sunan Derajat adalah yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah, yaitu fakir dan miskin. Beliau senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja tinggi, serta kedermawaan. Sunan Derajat berusaha gigih untuk menciptakan kemakmuran dengan cara menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti. Kemudian Sunan Kudus, dalam dakwahnya, beliau ini mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga, misalnya pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Beliau terkenal tegas dalam ilmu agama, tetapi tetap ramah dan toleran. Selanjutnya, peranan Wali Songo dalam berbangsa dan bernegara. Ini Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak, Bintoro yang beribu kota di Demak. Beliau sendiri berkedudukan sebagai bupati penguasa Surabaya yang menggantikan Arya Lembusura pada saat itu. Selanjutnya, Sunan Kalijaga mempunyai kedudukan yang tinggi di kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dan dalam berstrategi. Arti piawai ini adalah ahli, ahli dalam berstrategi. Kemudian syair lagunya yang beliau ciptakan yaitu Gundul-Gundul Pacul, merupakan wujud kritiknya terhadap kebijakan raja. Jadi beliau mengkritik raja dalam sebuah syair. Liriknya sederhana tetapi syaratnya bermakna sekali. Syaratnya bermakna sekali.
strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati, ini strateginya Gunung Jati dalam hal dakwah. Beliau memperkuat kedaulatan politik, beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Jadi inilah 4 peranan Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Jadi saya harapkan anak-anakku sekalian disimak baik-baik, kemudian dipahami. Insya Allah pada selanjutnya saya akan kasih tugas bisa dilihat dalam konsep yang lain. Jadi sekian, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.